Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmiati dengan NIM 859895878. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 11 dan modul 12. Yang terlebih dulu akan dibahas yaitu modul 11. Karakter warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Kegiatan belajar satunya yaitu warga negara yang cerdas. A-nya konsep warga negara. Bagaimana sih yang dikatakan dengan warga negara itu? Warga negara atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut citizen adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di suatu wilayah hukum tertentu. Warga negara harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di negaranya dengan melaksanakan aturan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Aristoteles, yang disebut warga negara itu adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa negara dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu yang menguasai atau yang memerintah, dan yang kedua yang dikuasai atau yang diperintah. Yang B-nya itu karakteristik negara yang cerdas. Jadi terkait dengan kompetensi warga negara, seorang ahli yang bernama Risey mengemukakan ada 6 kompetensi dasar warga negara. Yang pertama yaitu kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Warga negara yang cerdas dalam konteks kehidupan era informasi dewasa ini tidak saja dituntut untuk mengetahui berbagai informasi yang berkenaan dengan berbagai hal baik dalam lingkungan lokal, nasional, regional maupun internasional, melainkan dituntut pula untuk selalu berupaya mencari atau memperoleh informasi, bahkan mampu menggunakan informasi tersebut secara efektif. Yang kedua yaitu menjaga dan membina ketertiban. Warga negara yang cerdas dalam hal ini adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertibannya. Sedangkan ketertiban dalam masyarakat akan terwujud apabila setiap warga negaranya memiliki kesadaran yang kuat atas segala peraturan atau norma-norma yang berlaku serta mampu mengamalkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membuat keputusan. Coba kita bayangkan, pernahkah dalam kehidupan keseharian, baik yang telah lalu, saat ini, atau yang akan datang, tidak berhadapan dengan pengambilan keputusan? Jawabannya tentu tidak, bukan? Mengapa demikian? Itu karena setiap saat kita dihadapkan dengan pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu mengambil keputusan secara cerdas, di mana pengambilan keputusan itu tidak didasari sikap yang emosional, melainkan dengan sikap atau tindakan yang rasional, logis, dan sistematis. Yang keempat yaitu kemampuan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, wujud komunikasi baik lisan maupun tulisan yang diekspresikan warga negara yang cerdas bukan sekedar informasi yang tanpa makna atau meaningless, melainkan berisikan pesan-pesan informasi yang memiliki atau berbobot makna atau meaningful. Dalam teori komunikasi, kita mengenal adanya unsur-unsur komunikasi, yaitu pembicara, pesan, media, dan penerima pesan. Dengan mengacu kepada teori tersebut, komunikasi yang hendaknya dibangun oleh warga negara yang cerdas adalah komunikasi memenuhi unsur-unsur tersebut
sehingga komunikasi yang terjalin benar-benar berjalan secara efektif. Yang kelima yaitu kerjasama. Warga negara yang cerdas mesti menyadari bahwa keberadaan atau eksistensinya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan anggota masyarakat yang lain. Oleh karenanya, sikap yang dikembangkan dari kesadaran tersebut yaitu menjalin kerjasama yang baik sesama warga masyarakat dengan cara menghindari sikap-sikap yang egoistik, materialistik, liberalistik, dan otoriter. Dan yang keenam yaitu melakukan berbagai kepentingan dengan benar. Warga negara yang cerdas senantiasa menempatkan kepentingannya dalam konteks kepentingan orang lain. Artinya, dalam menggunakan kepentingan tersebut, selalu memperhatikan atau mempertimbangkan keberadaan atau kepentingan orang lain. Kecerdasan warga negara memiliki dimensi-dimensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, dilakukan dengan cara memberdayakan potensi-potensi dasar warga negara yang meliputi minat, dorongan ingin tahu, dorongan ingin membuktikan sendiri, dorongan ingin menyelidiki, dan dorongan ingin menemukan sendiri. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu warga negara yang partisipatif. Yang A-nya yaitu pengertian partisipasi. Partisipasi yaitu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Menurut Konjaraningrat, ada 3 bentuk partisipasi, yaitu yang pertama, berbentuk tenaga. Dalam partisipasi yang berbentuk tenaga ini, di mana warga negara terlibat atau ikut serta dalam berbagai kegiatan melalui tenaga yang dimilikinya. Contohnya yaitu seperti ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Yang kedua yaitu berbentuk pikiran. Dalam partisipasi berbentuk pikiran ini dilakukan dengan menyumbangkan ide, gagasan, atau pemikirannya untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, menyampaikan saran atau masukan kepada pemerintah, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media tertentu. Ketiga yaitu berbentuk materi atau benda. Partisipasi berbentuk materi atau benda ini berhubungan dengan benda dan materi tertentu. Contohnya, memberikan sumbangan atau bantuan untuk dana kemanusiaan bagi korban bencana alam. Yang B yaitu partisipasi politik. Menurut Rus dan Althoff, partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan individu warga negara dalam sistem politik. Berikut ini yaitu perwujudan atau contoh manifestasi partisipasi politik. Yang pertama yaitu mengkritisi secara aktif terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu aktif dalam partai politik. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan yang keempat yaitu diskusi politik. Yang C-nya yaitu partisipasi sosial. Partisipasi sosial ini erat hubungannya dengan kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat untuk terlibat atau ikut serta dalam kehidupan sosial masyarakat. Contohnya yaitu membantu anggota masyarakat yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Yang D yaitu partisipasi dalam bidang ekonomi. Ini berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Contohnya yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hemat atau cermat dalam menggunakan anggaran belanja.
dan yang E yaitu partisipasi dalam bidang budaya. Contohnya, menghilangkan etnosentrisme dan kaufinisme, dan yang kedua yaitu mencintai budaya lokal dan nasional. Warga negara yang partisipasif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, sekarang kita masuk pada modul 12 yaitu penilaian dalam pendidikan kewarganegaraan di SD. Kegiatan belajar satunya yaitu konsep dasar prinsip penilaian PKN di SD. Apa sih yang dikatakan dengan penilaian itu? Jadi, penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Nah, keberhasilan pembelajaran amat tergantung pada kemampuan profesional guru. Maka dari itu diharapkan untuk guru agar dapat memilih strategi atau metode mengajar yang sesuai dengan kejelasan tuntutan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga memungkinkan guru dapat melakukan penilaian tentang apakah sebuah kompetensi yang diperlukan benar-benar telah dimiliki siswa atau belum. Melalui standar-standar penilaian kompetensi yang bersifat continuous comprehensive in the classroom yang telah ditetapkan. Nah, jadi ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan penilaian, yaitu penilaian, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah tersebut sering salah diartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Secara prinsip, penilaian PKN itu tidak berbeda dengan penilaian dalam mata pelajaran lainnya. Hanya yang membedakan yaitu tekanannya saja, di mana penilaian dalam mata pelajaran PKN lebih menekankan pada aspek efektif. Menurut Jarolimek dan W.C. Farker tahun 1993, mereka menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru bertujuan untuk yang pertama, membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek pembelajaran yang penting bagi peserta didik. Yang kedua, menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, menginformasikan peserta didik bagaimana cara meningkatkan proses dan hasil belajar mereka. Dan yang terakhir yaitu bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Dalam kaitan ini, penilaian formatif sangat ditekankan. Penilaian formatif merupakan bagian esensial dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian formatif mempertemukan antara dimensi tujuan, prosedur, dan penilaian pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu berbagai alat penilaian dalam PKN di SD. Keberhasilan proses pembelajaran tidak selalu dapat diukur hanya dengan menggunakan teknik penilaian berupa tes. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki siswa meliputi potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiganya dalam kenyataannya saling berinteraksi satu sama lain. Konsekuensinya, pelaksanaan penilaian dalam mata pelajaran PKN harus dilakukan dengan menggunakan asas multisistem.
Dengan demikian, informasi yang diperoleh, terutama yang berkaitan dengan perkembangan siswa tersebut, dapat terkumpul secara lengkap. Dan ini akan memudahkan guru dalam mengambil keputusan. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan guru PKN sebelum melaksanakan penilaian di kelas adalah aspek kemampuan yang akan dipenilaikannya. Apakah berkaitan dengan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Sifat dari bahan ajar yang akan dipenilaikan kepada siswa, besar kecilnya kelompok yang akan diuji, dan frekuensi penggunaan alat penilaian, dan kesempatan guru untuk mengoreksi hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu model-model alat penilaian PKN di SD. Dalam mengembangkan berbagai alat penilaian dalam mata pelajaran PKN berbasis kompetensi, ada sejumlah langkah yang harus dicermati oleh para pengembang soal, yaitu bentuk yang jenis penilaian non-tes dalam penerapannya di kelas amat bergantung pada karakter materi atau subpokok bahasan yang akan diajarkan. Jadi, tidak setiap materi dapat menggunakan alat penilaian non-tes. Oleh karena itu, kecermatan dan ketelitian guru untuk mengembangkan bentuk penilaian non-tes yang tepat sangat diperlukan. Wayan Wida mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan jenis alat penilaian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek kemampuan yang akan dinilai seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, sifat bahan yang akan kita sajikan. Yang ketiga, besar kecilnya kelompok yang akan diuji. Yang keempat, frekuensi penggunaan alat penilaian. Dan yang kelima, kesempatan guru untuk koreksi. Kegiatan belajar 4, penggunaan model alat penilaian PKN di SD berbasis portofolio. Jadi, penilaian pada hakikatnya merupakan suatu upaya melihat sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran portofolio. Hasil penilaian dapat diketahui kelemahan-kelemahannya sekaligus kelebihan-kelebihannya pembelajaran berbasis portofolio tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran portofolio dilakukan baik terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan siswa maupun terhadap keterampilan siswa dalam menayangkan dokumen-dokumen tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.